Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wasabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang sudah menyediakan waktu untuk acara RSF ini. Terima kasih juga kepada para walas yang sudah hadir dalam acara RSF ini dan juga kepada para sahabat surga KTK 9 yang saya cintai yang menyediakan waktu untuk mengikuti acara RSF ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan pelajaran yang telah sampai di tingkat tiga ya. Sesuai dengan apa yang sudah diperdengarkan ngaji oleh Ibu Moviana dan Sari Tilawah oleh Bu Vivin, kita sudah pada tingkat 3 ini sudah belajar sampai ayat ke-25. Untuk mempersingkat waktu, topik dari acara ini akan membahas materi yang telah dipelajari di T3, yaitu semua huruf kolom dari 1 dan 26, kemudian isim, fiil, mujarot, juga presentasi yang telah dipelajari di tingkat 3. Dan nanti akan ada kesimpulannya yang setelah dipelajari selama di tingkat 3. Materi yang telah dipelajari di tingkat 3 ini diawali kita dari tingkat 1 juga sudah dipelajari, yaitu kelompok huruf. Kelompok huruf 1 dan 26. Nah, kelompok huruf yang dimaksud di sini adalah kelompok huruf yang mempunyai makna ya. Jadi huruf yang ada artinya, yang sudah mempunyai arti gitu. Nah, dari sini kita diharapkan semua yang sudah di tingkat 3 sudah paham atau kalau bisa sudah hafal dengan huruf-huruf yang ada di kelompok 1 dan 26. Mungkin untuk mengingat-ingat lagi, saya akan menyampaikan huruf kolom ini. Ini huruf kolom berapa? Mungkin kalau ada yang tahu di para santri di sini mungkin bisa menebaknya ini huruf kolom berapa ya. Karena huruf kolom ini tuh selalu ada nanti di setiap ayat. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? 24, 25 ya? 25. Ya, coba Ibu bisa nyanyikan kita supaya santai, kita nyanyikan dulu lagu huruf kolom 25 ini. Coba Ibu siapa ya di sini yang bisa menyanyikannya? Atau Pak siapa? Ingat nggak? Lelaki. Iman kita berdua. Him mereka lelaki. Coba. Hadiah wanita. Coba. Imam mereka berdua. Ahina mereka. Kamu lelaki. Iya nih aku nak kami, iya nih saya nak kami, iya nih saya nak kami, iya nih saya nak kami. Nah, ini jadi adalah huruf kolom 25 yang biasanya huruf ini suka nempel di isim. Yaitu jadi menjadikan ciri-cirinya daripada salah satu ciri-ciri isim huruf kolom 25 ini. Jadi kalau misalnya nanti menemukan huruf kolom 25 itu adalah huruf yang selalu nempel di kata benda isim gitu. Nah, jadi diharapkan semua sudah memahami dan menghafal semua huruf kolom 1 dan 26. Jadi ini perlu diulang-ulang terus supaya hafal ya. Karena memang caranya begitulah supaya oleh sebab itu metode Ramcis itu selalu dinyanyikan maksudnya supaya hafal. Jadi nanti begitu dalam satu kata itu ketemu salah satu huruf kita udah bisa menentukan. Kalau memang belum hafal ya kita bisa membuka buku lah ya. Jadi mengingat-ingat lagi gitu.
Setelah ini kita masuk ke kolom isim. Apa yang dinamakan isim itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, atau tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, jadi kita nanti kalau menemukan dalam satu kalimat, mencari kata yang berupa isim itu adalah yang menunjukkan kepada menunjukkan kata benda lah isim itu ya. Nah, di sini juga untuk menentukan isim itu kita sudah dipelajari bahwa ada ciri-cirinya. Dengan juga kalau bisa dinyanyikan ya ciri-ciri isim ini. Mungkin Pak Boy, nah ya. Supaya mengingat-ingat lagi ciri-ciri isim, mari kita menyanyikan lagi. So, ciri-ciri isim ini ada 8. Siapa yang mau menyanyikan? Mangga. Ciri-ciri isim Itu ada 8 berhadiran benda akhiran kasar dan awali ismi menunjukkan selamat dan berwajah macam Itulah ciri terakhir. Nah, yang disebut ciri-ciri kata majemuk itu adalah kata benda yang ditempeli oleh huruf 25. Jadi kita kan tadi sudah menyanyikan huruf kelompok 25. Ini kalau menempel di ciri-cirinya isim, itu ciri-cirinya isim itu adalah berupa kata sebagai kata majemuk. Nah, kemudian kita setelah itu dari kata itu kita pilih lagi. Kita harus bisa menentukan apa itu adalah fiil. Fiil itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa, waktu tertentu, baik lampau, sekarang, yang akan datang, dan juga kalimat perintah. Nah, di sini kita sudah diperkenalkan ada 3 bentuk kata fiil, yaitu fiil mudhari untuk sekarang dan akan datang, amr berupa kata perintah, dan madi adalah kata kerja waktu lampau. Nah, dari sini juga kita untuk mengetahuinya, ciri-cirinya mudhorik, amr, dan madi juga kita sudah diperkenalkan nyanyiannya, yaitu seperti fiil mudhorik misalnya. Fiil mudhorik. Nah, siapa yang mau menyanyikannya ini fiil mudhorik ini? Dan juga tasrifnya. Mangga. Nah, dengan cara-caranya ini, ya. Ciri-ciri berawalan ya ciri-ciri Berawalan satu Nah, kemudian selalu di dalam kata kerja ini suka ada pelakunya, itu domirnya. Nah, di sini disebutkan tasrifnya ya. Nah, ini juga bisa dinyanyikan dengan lagu tasrif fi'il mudhorik. Coba siapa yang mau menyanyikannya? ya pulu ya pulani ya puluna takulu takula tafulani Nah, begitu juga dengan apa ciri-ciri fiil amar nih. Siapa yang akan menyanyikannya? Mangga. Coba. lalu lilana Ya, betul.
tulis lana ciri-ciri amar. Nah, lagu tasrifnya gimana? Coba lagu tasrifnya. uful Ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna. Ufula, Ufuli, ufula, ufulna. Sekarang tasrif madi, ciri-ciri madi. Mangga, siapa yang mau menyanyikannya? Tatuna. Tuma, tuna, tuna, tuna. Tana, tatuma, tumti, tuma, tuna, tuna, tuna. Tana, tatuma. Ini sekarang tasrif madinya gimana? Jadi kita dalam di T3 itu sudah menguasai kelompok 1 dan 2, kemudian tahu ciri-cirinya isim, kemudian juga tahu ciri-cirinya fi'il mudhorik. Nah, di sini fi'il mudhorik itu yang tadi disampaikan yaitu ada tasrifnya itu supaya mengetahui pelakunya ini gitu ya. Untuk perempuan, laki, kemudian orang kedua, orang ketiganya kita ya, kemudian orang ketiga dan orang ke-1 gitu. Nah, di sini ciri-ciri mudhorik yang tadi dinyanyikan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, ini ciri-cirinya di sini. Kalau ini nanti kita ketemu ciri-cirinya akhirannya ani, una, ani, una. Nah, ini berarti adalah ciri-ciri dari fi'il mudhorik. Nanti kalau ketemu dengan amr, kita hanya di sini hanya domirnya di domir ke-6 saja ya, sampai 12. Anta, karena kan perintah gitu ya. Nanti juga dilihat akhirnya uful, ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna gitu. Nah, ini adalah kalau ada belakangnya begini itu berarti fi'il amr dan depannya juga selalu ada sukun, diawali dengan sukun. Juga begitu dengan fi'il madi. Fi'il madi juga diakhirinya ininya apa tuh? Katanya itu ada u, atana, tatuma, tumtituna, tuna, tuna, tuna. Nah, di sini adalah ciri-ciri fi'il madi. Jadi nanti kalau menemukan suatu kata belakangnya adalah fathah, alif fathah, ini berarti ini adalah madi. Kalau mudhorik itu biasanya domah ya, domah, kemudian ani itu ada dalam ada nunnya gitu ya. Di sini adalah ciri-ciri mudhorik. Jadi ini adalah mempersingkat di mana kita bisa mengetahui langsung bahwa kata itu termasuk apa gitu, termasuk mudhorik. Dan nanti kalau ayat itu, kalau mudhorik itu digarisi bawahnya 1, kalau amr 3, kalau baris bawahnya. Kalau madi itu di garis bawahinya 2 gitu. Nanti ada petunjuknya nanti dalam soal ayat itu gitu. Jadi nanti begitu ketemu kata seperti ini yaf'ulu, oh kita langsung bisa menebak bahwa ini adalah fi'il, bukan fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya pasti fi'il mudhorik karena diawali dengan ya nih ya. Nah, kalau madi itu dilihat dari akhirnya. A-A-U-nya itu. Kalau mudhorik dilihat dari awalannya. Ya yutatu au nanu di sini awalannya dan juga akhirannya dilihat a, u, ani, una. Nah, ini dilihat di sini. Jadi kita langsung begitu ketemu kata kita langsung bisa menebaknya. Ini apa fi'il mudhorik atau amr atau madi. Dan ini adalah pelakunya ya, domirnya. Ustazah Melani, iya. Ada pertanyaan. Kalau Boleh. akhirannya itu wawu dan alif, bagaimana membedakan ini madi, ini amr?
Kalau wawunya Kalau domahnya apa ya? sama. Domahnya harokatnya apa harokatnya? Kita lihat juga dari harokatnya ya. Dilihat dari harokatnya ini kalau domah ini alif ani ada harokat a, fathah dan nun ini ani gitu ya. Ini dilihat harokatnya, harokat akhirnya dilihat semua una. Nah ini itu masuknya mudorik dan juga lihat depannya ada nggak ada ininya awalannya nggak ya yuk tatunya. Jadi kita bisa menentukannya di sini gitu. Kalau nanti madi itu tidak ada awalannya, kita melihatnya akhirannya aja gitu. Dengan amr. Kalau dengan amr itu dilihat juga awalannya. Ini kan tidak ada ya yutatu aunanu di sini. Oh, ini berarti kita tebak ini adalah amr dan lihat juga ini belakangnya juga ini ada apa? Ada sukun ya. Posisi apa namanya? Harokat akhirnya dilihat. Jadi harokat akhirnya itu kita lihat kalau amr itu harokat akhirnya untuk anta itu adalah sukun. Sedangkan kalau untuk mudorik ini domah. Ya, kalau untuk madi ini fathah. Jadi madi itu tidak ada domah ya kalau dilihat coba di sini. Yang ada domahnya itu adalah di mudorik. Tapi ada sukunnya kemudian. Sukun tapi ada ya madi ya. Ada madi di ini nih, di madi di yang di nahnu di apa kata orang bernama ya ada Anak ya anak ya, ada. Jadi gitu membedakannya yaitu dilihat dari awalannya, kemudian juga akhirannya, harokatnya, kemudian sama untuk madi kita lihatnya akhirannya aja gitu. Kalau tidak ada awalan kita terkanya ke madi dulu. Dari madi oh ternyata ini ada alif, ada hamzah gini gitu. Ada juga ini apa sukun gitu belakangnya. Nah, itu kita curiganya ke amar. Jadi kita pilihnya amar dan juga memang nanti disesuaikan dengan apa tuh terjemahannya juga sih gitu ya. Jadi bisa kelihatan di situ ini berupa perintah atau bukan gitu. Kalau amar itu biasanya berupa perintah. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, Ustazah. Seperti di Al-Baqarah ayat 16 yang alladzina astarawu. Nah, astarawu apa namanya? Kan madi. Ada itu Tapi ya. tidak ada katanya. Yang gimana? Awalannya. Gimana Kan ya? ada awalannya nastaro. Oh, madi astarawu gitu ya. Iya. Itu kan ini nih masuknya ke sini nih. Ke hum. Ini kan ada astaruna, alaji, astaruna, una ini nih, nih. Ini jadi ini kita tarik domirnya adalah hum nih ke sini nih. Ini belakangnya gini nih. Astarou nih. Ini. Jadi ini domirnya ini kita tariknya adalah hum. Yang ayat 16. Yang ini. Au. Nah, ini nih ke sini nih. Astaruu kan ini dan wau ada domah ada alif ini tuh sebetulnya ya jadinya tuh itu nah ini di sini nih ya nih jadi kita pilihnya domirnya hum yang ini nih itu adalah madi mereka membeli ya judulnya ya. Udah jelas? Sering ketukar kalau akhirannya itu wawu sama alif. Jadi untuk membedakan kalau akhirannya wawu dan alif, madi itu adalah dengan dengan apa ya? Domirnya hum. Dengan doma, dengan sukun, gitu ya. Oh, dengan sukun, iya. Iya. Kalau benar ya Ustazah ya? Iya. Wawunya dengan sukun. Oh iya nih kan kan panjang ini. Ya? Ini domah ini. Astaru. Iya. Afalu gitu alu. Ini kan panjang nih gitu. Fa'alu, fa'alu. Jadi kalau amr
pakai sukun, tapi kalau madi pakai doma, gitu ya, Ustazah ya. Nanti kalau madi Kalau sukun akhirannya juga. wawu sama alif. Kenapa? Sukun juga ini sama. Ya, makanya hampir sama ini antara ini ya. Antara ini dengan ini kan, dengan ini. Nah, nanti kita lihat juga dalam bentuk perintah kurang lebih ininya, artinya. Maksudnya dari artinya sendiri juga dilihat dari kalimat itu tuh kan kita lihat ininya mujarotnya dulu kan. Nanti kita mencari mujarotnya kan. Nah, dari sini, dari ini ketahuan bahwa ini masuknya ke madi gitu. Ini ya untuk ini ya, antum. Antum ini kan kalian. Ini kali. Kalau ini dia artinya mereka membeli kalau di sini. Mungkin pertanyaannya memang bagus, itu sering keliru tuh. Sering keliru memang ini ada waw di di belakang yang sukun. Itu kalau di madi itu domirnya hum. Iya. Kalau di amr itu domirnya antum. Tapi dilihat aja itunya awalannya Bu. Itu jadi kan sangat karena perintah dia ada huruf kayak alif itu kan. Uf'ulu atau uf'ul gitu. Kalimat perintah. Ya, jadi ada kata sambung alif itu di depan ya. Nah, di sininya ada ini nih perintahnya alif, ya, ada alif, ada hamzah ini. Kalau ini kan kalau yang tadi astaro tuh cuman alif saja gitu karena nyambung dari alajina gitu kan. Ya. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya maaf kalau sama berarti lihat tadi di depannya. Di depannya dilihat aja di depan itu huruf. Nah, di sini nih membedakannya nih. Ya. Kalau amar ini ada alif sukun di sininya. Ada sukun, ada hamzah. Ada domah. Kalau fiil itu kalau alif aja tidak ada hamzah, tidak ada domah ya berarti itu madi gitu. Masuknya ke madi. Ya. Mungkin pertanyaan itu yang itu Bu, yang mana? Yang ini nih ini nih kalau di gambar dikotakin waw belakang sini sama yang waw belakang yang di sini nih yang ini. Ya ini. Ini kan? Yang dikotakin itu ini saya kotakin nih kotak ini kan ini lalu sama lu yang ini sama alif gitu maksudnya mungkin pertanyaannya gitu ya. Iya. Iya sama. Jadi kita membedakannya itu dari depannya juga dilihat. Depannya, nah itu dia. Amr itu selalu ada alif, sukun dan domah. Perintah gitu. Itu perintah karena kata perintah. Tapi kalau madi itu tidak ada. Kalau misalnya cuma alif saja tidak ada sukun dan domah juga masuknya ke madi gitu. Ya. Jadi pilih domirnya hum. Kalau ini pilih domirnya antum. Gitu. Dan di sini alifnya itu kalau katanya hamzah wasol ya. Ya hamzah wasol. Itu hamzah wasol. Jadi tidak dibaca kalau langsung di depannya ada kata lagi gitu ya. Iya, hamzah wasol. Betul Pak Dedet. Wasol itu. Iya, benar. Ini hamzah wasol ya. Memang ini sangat menarik ya Ibu. Siapa tadi yang menanya, ini memang sampai nanti pun sampai tingkat akhir pun dipakai terus dipakai terus ini ya. Namanya tasrif ini. Jadi ini karena masalah tata bahasa. Jadi lama-lama insya Allah sih jadi terbiasa. Iya. Saya juga sama masih suka ketukar-tukar. Pertanyaannya bagus, saya pun kadang suka ketukar juga nih. Madhi apa amr apa, tapi tadi kuncinya ada di depan tadi kalau di depannya. Kalau misalnya zahaba, ya azhab, pergilah gitu kan. Iya. Iya. Kalau ininya ya zahabu ya. Iya. Boleh nambahin zahaba. Boleh Pak Jena, boleh. Oh ya, makasih. Mau nambahin Pak Rudi aja Pak. Pertanyaan Bulik tadi, mana Buliknya masih ada ya? Memang menarik. Ini kebetulan Bulik itu ngasih contoh dua, yang satu fiil madi, satunya fiil amr. Dua-duanya sama persis ininya. Iya. Persis, belakangnya sama karena dia diakhiri oleh wawu dan alif. Terus depannya itu ada hamzah wasol, kemudian yang keduanya disukun, sama persis ini. Iya. Jadi kita tidak bisa membedakan ini amr atau madi. Sebenarnya yang madinya kita belum dapat pelajarannya Bu Maya ya mengenai sulasi majid. Ya, sulasi majid. Ini ada tambahan ista namanya. Depannya memang ada hamzah dan is dan ta. Kebetulan madinya itu ketambahan huruf ista. Sehingga waktu bentuk madi ada huruf hamzah di depannya, kemudian
keduanya juga sukun, seolah-olah mirip dengan amr. Mirip dengan amr. Iya, nanti di KBI Bu Uli akan dapat pelajaran mengenai sulasi majid. Sulasi majid. Ya. Sementara kita belum. Jadi di skip dulu, pelajaran belum sampai. Karena ada di kata ista itu ada ista, emang ada sisipan ista. Istarowu. Pelajaran 10. Nah, ista itu ya pelajarannya nanti di tingkat 5 kali ya. Tingkat 5 udah masuk belum ya ista itu? Kayaknya tapi di kalau KBI cepat, ada. Di KBI cepat. Kalau di KBI cepat iya, nanti ada sulasi majid. Jadi dari yang menanyakannya sudah jelas belum? Ya. Boleh kalau masih bingung ini madi atau amr, karena memang pelajarannya belum sampai. Boleh bisa melihat artinya. Langsung melihat artinya. Dari artinya ketahuan kalau ini madi atau amr. Kalau amr kan perintah. Perintah. Ya. Jadi kalau teorinya belum nyampe, mendingan lihat artinya aja. Baik. Terima kasih. Ya, mungkin bisa ditangkap ya. Terima kasih. Iya. Sekarang kita lanjut kemana ya sekarang? Ada yang bertanya lagi? Mengenai mujarot itu, Bu. Langsung mujarot ya sekarang ya, masuk ke mujarot ya. Mujarot itu akar kata. Jadi misalnya kita itu di dalam mengidentifikasikan suatu kalimat dan mencari kata, terutama untuk fiil dan isim juga, ini pasti ada akar katanya. Tapi kadang-kadang akar kata itu turunannya tidak persis sama. Jadi kadang-kadang ada yang harokatnya berbeda gitu ya. Nah di sini kita harus tahu mujarot itu akar kata nantinya ini tuh untuk menentukan KSDU nantinya ke sini gitu. Nah sebelum masuk ke KSDU, cari KSDU dari mujarot, baiklah kita sampaikan mujarot dulu, yaitu dengan menyanyikan ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya ini. Siapa yang masih ingat lagu-lagu mujarot ini? Jadi nanti dari kita menyanyikan ini, begitu nanti ketemu kata, kita langsung bisa, langsung dibuang awalan, buang akhiran, buang sisipan. Jadi ini kata ini, lagu mujarot ini ciri-cirinya harus hafal. Dan diusahakan hafal, kalau tidak hafal yang membaca buku lah, tapi kurang lebih kita tahu siapa yang bisa punya mujarot, siapa yang tidak. Mungkin kita nyanyikan dulu ya, biar supaya bisa hafal dan bisa tahu nanti cara mencari akar kata. Coba gimana? Mujarot awalan mujarot bukan akhiran. Setiap isim punya mujarot, setiap fiil punya mujarot, huruf tak punya mujarot, tetapi huruf tak punya mujarot. Awalan mamimu ya yutatu nanu inta, itulah awalan. Sisipan alif ya tasdidada tolak, tasdidada tolak, itulah sisipan. Akhiran ani una aini ina tum atun ani una dan a u ai ana a u atana tatuma titu mama tuna dan tuna tum titu tuna dan tuna. Nah
Kalau kita sudah apa atau tahu mengenal isi ciri-ciri mujarot, maka nanti kita bila menemukan suatu kata, kita sudah bisa mendapatkan arti apa menentukan mujarotnya. Nah, contohnya untuk kata ini nih. Ini kata yungfikuna. Nah, kata kita buang awalannya dibuang dulu. Mana ini awalannya kan ini kan awalan. Kemudian buang sisipan. Buang akhiran yang mana buang akhiran? Ini buang akhiran. Nah, disisakan adalah 3 huruf saja ya, 3 huruf. Dan kemudian itu caranya difathahkan dulu semuanya. Jadi ini dibuang, tinggal nun fa qaf ya. Una juga dibuang. Jadi semuanya dibuang Bu ya. Semua dibuang, awalan dibuang dulu kan, awalan, akhiran kan ada tadi ya, mujar buang awalan, buang akhiran. Jadi buang awalannya ini dibuang, jadi tinggal nun ya di sini. Ini akhirannya dibuang, tinggal qaf ya. Jadi katanya huruf hijaiyahnya itu tinggal nun, fa dan qaf. Tinggal 3 kata. Wawunya itu sudah masuk yang tadi. Una ya, yang una dibuang kan, una. Yang yuk satu dibuang yuknya ya. Jadi kita tinggal menemukan 3 huruf hijaiyah, yaitu huruf nun, fa, qaf. Nah, ini sementara huruf ini kita semua fathahkan dulu. Si huruf ini teh jadi nafaqo ya, kita fathahkan. Nah, setelah fathahkan kita langsung masuk ke buku ini, ke buku Kaukaban. Ke buku hijau, mana hijau. Ya kelihatan ya, buku hijau ya, buku hijau Kaukaban ya, kelihatan nggak ya? Ke kamus ya, kamus ke kamus Kaukaban. Kemudian lihat di halaman 103 ya, di situ ada nafako, dilihat nafako. Nah, 103 coba lihat, coba di kamus Kaukaban ada nggak? Nafako. Abjad nun ya, abjad nun halaman 103. Nafako, yanfuku sama nafakon. Ini adalah mudoriknya, ini adalah masdar, isim masdarnya. Kita lihat yang awalnya aja, ini adalah madi ya, jadi nafako ya. Kelihatan? Ada enggak? Di halaman 103 nafako. Kita lihat ke bawah turunannya, lihat ke bawah. Di situ kita ketemu yungfikuna. Ada ya? 103 ya. 103 ya, Kaukaban, buku nah itu kelihatan ya, buku hijau. Nah itu kamus tadi. Kamus Kaukaban. Dari kanan ke kiri ngelihat halamannya, jadi ya, lihatnya dari kanan ke kiri ya. Halaman 103. Ketemu? Ya, enggak ada. Oh, ini lembarnya kurang nih, Bu. 103. Ya, ini 84 terus langsung 145. Oh, itu berarti Bapak bukannya dari kiri. Ini dari kanan ke kiri. Dibukanya terbalik kayak buka Al-Qur'an, Pak. Kayak buka Al-Qur'an. Dari kanan ke kiri, Halaman 103 kalau saya mungkin ininya yang lama ya. Cari yang cetakannya yang 103 ketemu Bu. Ketemu ya. Bapak lihat di situ ada nggak tulisan nafako? Nafako di dalam kurung. Ada nggak? Artinya habis. Sebelah kiri. Nun halaman 103 Pak Boy. Ya, ketemunya 103. Ada ya. Baris ke nafako lah. Baris ke 19. Baris ke 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya, baris ke 19. Oh iya, nafako ini nafakotun ya, nafako itu yang fuku yang di dalam kurung. Itu Bapak bukannya dari belakang itu, balik Pak, dari sebelah kayak buka Al-Qur'an Pak. Ya ini dari Al-Qur'an, baris ketiga dari bawah. Itu 19 dari atas sama. 19 dari atas. Ke atas lagi Pak. Ada dalam kurung Pak, dalam kurung. Dalam kurung ya, ketemu ya. Artinya habis ya. Artinya habis, ada ya Pak? Kalau nafakotun artinya nafkah. Nafkah ya. Ya. Itu jadi isim ya, Tun.
Lanjut ya, makasih Bu. Ada ya, ketemu ya. Nah, di situ kita lihat ada nafako turunannya ke bawah, Bapak lihat bisa terlihat di situ. Yungfikuna adalah mereka menafkahkan. Ada 22 kali di dalam Al-Quran ini, yungfikuna. Nah, jadi caranya mencari mujarot itu begitu, Pak. Jadi setiap kata kita nyanyikan, nanti ketemu kata, misalnya terutama fiil dan isim juga ya, dinyanyikan, buang awalan, buang sisipan, buang akhiran. Nanti disisakan 3 kata, nah dan kemudian difathahkan semua. Kalau nanti yang tersisa hanya dua huruf, bukan 3 kata, 2 huruf ya Pak. Bapak bisa buka lagi buku yang hitam, ada tabel khusus untuk yang 2 huruf. Di buku tamyiz yang, aduh mana ya, ini kalau nggak bisa ngeliat ya, yang hitam. Yang hitam, buku tamyiz online, pegangan. Di situ ada kalau khusus tabel yang untuk kalau kita menemukan tabel mujarot itu terdiri dari 2 kata. Misalnya sal, jadi mudoriknya menjadi yas'alu atau madinya jadi sa'ala gitu ya, dan seterusnya. Bisa menemukan tidak? Bukunya itu, buku yang hitam yang mana Bu? Bukan, di buku yang hitam. Kalau misalnya kita nanti mencari mujarot, hasilnya dua huruf hijaiyah. Nah, itu di situ ada di buku hitam itu ada tabelnya yang khusus untuk 2 huruf. Misalnya atau juga kita hanya dibuang awalan, akhiran, sisipan tinggal 1 huruf, misalnya kof atau jadi ki. Nah, di situ ada tabelnya. Kalau kodoriknya adalah buku hitam yang mana Bu ya? Buku hitam yang mana? Yang buku lagu-lagu Pak, lagu huruf. Kosakata ya? Bukan kosakata, lagu huruf-huruf Pak. Di huruf-huruf. Ya. Coba dilihat di halaman 65, mungkin sama cetakannya. Itu di situ ada tabel mujarot. 67. Umay. Oh, 67. Kalau saya mungkin cetakannya yang lama ya, jadi saya 65. Tapi ketemu bukan? Ketemu Bu, tabel mujarotnya ketemu? Ketemu ya. Nah, jadi nanti kalau mencari mujarot, kalau sisanya hanya 2 atau 1 kata huruf hijaiyah, carinya di tabel ini Bu, yang ada huruf kolom 1 dan huruf sampai 26. Tapi kalau misalnya selalu disisakan 3 kata, nanti carinya di kaukaban ya, di buku hijau kaukaban. Dan nanti diingatkan buang awalan, buang akhiran, buang sisipan, dan sisakan ini ya. Nanti juga perhatikan ada huruf ilat. Nanti kalau ada huruf ilat ini karena pelajaran belum sampai, biasanya kita sampaikan tasrifnya. Karena kan pelajarannya belum sampai gitu. 67 tadi Bu ya, tabel tadi ya, tabel mujarot Bu ya. Iya, kalau di saya halaman 65. Kalau di cetakan baru mungkin 67 ya. 67. Ada tabel mujarot. Ada itu berarti. Fal, fil, ul, al, il, ul, fa, ai. Iya. Ya, betul itu Pak. Ini ada mudorok tadi kan? Iya. Fa'ala. Ya, tadi maksudnya gimana itu Bu tadi? Ini ya, maksudnya setelah Bapak membuang awalan, akhiran, kemudian sisipan, tertinggal 1 huruf ain aja. Nah, tapi yang kita tahu bahwa itu adalah kata mudorik, termasuk fiil mudorik. Jadi berarti mujarotnya adalah ya'i gitu. Ya'i gitu. Jadi bukan i, jadi ya'i. Tapi kalau madinya jadi wa'ayi. Wa'ayi gitu maksudnya. Kan nanti kita kalau dalam soal itu sebutkan ciri-cirinya atau mujarotnya apa, domirnya apa gitu. Jadi untuk kata itu misalnya. Jadi kalau untuk kata yungfikuna mujarotnya adalah nafako. Tapi jadi setelah kita menemukan 3 huruf huruf hijaiyah itu, kita fathahkan dulu semua, kemudian lihat di kamus hijau. Dilihat di situ kalau nun, ya kita awalnya dari alfabetnya nun gitu ya Pak ya, nun, dilihat dari nun gitu. Nanti ketahuan. Tapi kalau dibuang awalan, akhiran, juga sisipan tinggal 1 huruf hijaiyah, kita lihat tabel mujarot, yaitu di buku hitam, halaman kalau saya 65, mungkin di yang Bapak 67.
Oh, betul. Ya. Ya, Nah ini nih tabel ini nih, ya di sini. Ya, itu betul. ya, ketemu. Ketemu ya Pak? Ketemu ya. Ya. Judulnya tabel mujarot, maksudnya itu Tabel tadi mujarot, tabel jika mujarot ini. setelah dibuang awalan akhiran sisipan tinggal 2 huruf atau 1 huruf, nah itu ininya kamusnya di situ, mujarotnya, kata melihatnya di akar, sini. ya Akar akar katanya di situ ya. Akar katanya ini. Mungkin ada yang menanyakan lagi, ada yang mau bertanya. Udah paham ini ya? Nah ini kan, ini akhiran ini nanti ya kita ketahui, ini awalan-awalan ini nanti kan dibuang, nanti sisipan ini juga dibuang, nanti ada huruf ilat, dan ini nanti di pelajaran yang akan datang ya Pak ya. Oh. Tapi nggak susah nanti ujiannya Bu ya? Enggak, kalau Bapak udah kan open book ujiannya. Pasti lulus Pak. Pasti lulus Pak. Insya Allah. Ya. Asal ikut ujian sama ikut harian pasti lulus. Iya. Ya, Insya Allah Pak. Jadinya ketar-ketir nih, enggak jangan. Bu Mei, ya. mujarotnya Bu Mei. Kenapa mujarot? Kenapa? Kasih contoh. Contoh mujarot yang tadi Bu, udah yumfikuna. Kasih lagi supaya buat latihan sekarang. Oh, latihan. Apa ya? Tapi saya belum ada bahan ininya ya, kayak baru 1. Bu Mei. Ya. Nanti di fun game ada contohnya Bu Mei. Oh, nanti ada di fun game ya, ada contohnya ya. Nanti dijelaskan ya. Iya. Terus sekarang ini saya kan sekilas dulu ya menerangkan pelajaran yang telah diajarkannya sampai tingkat 3. Jadi nanti ada banyak contohnya di fun game ya. Nanti bisa itu oleh Pak Jainal. Nah, dari mujarot ini, dari hasil mujarot ini kita bisa menentukan KSDU-nya, yaitu kosakata yang sering diulang di dalam Al-Qur'an. Nah, maaf Bu. Ini kan ada huruf ilat itu maksudnya apa? Huruf alif wawi. Huruf ilat itu biasanya huruf yang suka mengacaukan Pak harokatnya dan juga ke artinya. Nah, di sini pada tahap T3 ini belum diajarkan Pak. Makanya nanti di skip dulu untuk pelajaran yang akan datang gitu. Nanti otomatis tahu sendiri gitu ya. Setelah diberi pelajarannya, ya. Nah, kemudian kita lari ke KSDU ya sekarang ya, kosakata yang sering diulang di dalam Al-Qur'an. Kosakata yang sering diulang di dalam Al-Qur'an itu biasanya lihatnya juga dari mujarotnya ya Pak ya. Dari mujarotnya itu termasuk fiil atau isim. Nah, jadi kita langsung masuk ke ini Pak Boy, flowchart KSDU Pak Boy. SDU. Nah, ini adalah flowchart cara identifikasi KSDU pada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini awalnya maksudnya start. Ini kalau kita menerima soal ya atau melihat suatu ayat ya. Suatu ayat. Halaman berapa, Bu? Itu halaman berapa, Bu? Ini nggak ada, ini dibikin nanti diberikan aja kalau misalnya mau nanti saya sampaikan ya. Nanti di print aja. Jadi copy ya. Nanti dikopiin dikasihkan ya kalau mau ya. Atau nanti di-share aja Bu Mei. Di-share nanti ya. Nanti ini di-share ya. Ke WA atau ke Telegram. Ya. Nah, ini di-share di Telegram, Pak. Ini di-share di Telegram ya. Ya. Ini proses yang dijalankannya begini. Misalnya kita nanti menemukan akan mengerjakan suatu ayat ya Pak. Ayat itu dilihat dulu mana sih, dilihat kata per katanya. Yang kita tahu dalam satu ayat ini kan ada 3 kata, huruf, isim, dan fiil. Kita tentukan dulu yang mana huruf. Misalnya kalau kita menemukan huruf, nah diidentifikasikan, misalnya itu adalah huruf ya Pak ya. Huruf ini huruf apa? Ini masuk huruf tidak? Kita cek, masuk ke sini, masuk ke dalam daftar huruf yang kolom 1 sampai 26. Oh ternyata iya benar ini huruf, misalnya. Apa? Nanti kamu kalau udah selesai atau apa? Maaf. Kenapa Bu? Lanjut. Saya ulang ya. Jadi cara menjalankannya ini adalah cara proses mengidentifikasikan suatu KSDU ya, mencari KSDU-nya di dalam Al-Qur'an. Nanti kan ada suatu ayat, misalnya kita ambil ayat 16 lah. Ulaika lajina astaru, misalnya ulaika itu kan kita tahu bahwa ulaika itu adalah
huruf. Jadi ya kita cek dulu ulaika itu kan huruf ya. Nah, ini huruf berapa ya? Nanti kita cari ini huruf. Oh, ternyata ulaika itu masuk ke huruf 22. Oh, jadi ini huruf. Nah, langsung kita masuk ke proses ke sini. Langsung ke atas stop. Oh, ini langsung lingkari bahwa ulaika itu adalah huruf kolom 22 misalnya gitu ya. Dan artinya sudah tahu lah ya. Kita cari bahwa ulaika mereka itu. Nah, kemudian masuk lagi turun lagi. Misalnya masuk ke misal ulaika lajina. Nah, lajina juga ternyata itu huruf ya. Karena alajina ingat huruf 21 mausul. Jadi termasuk huruf antara huruf 1 sampai 26 kalau ulaika itu masuk huruf ke 21 keluar stop. Langsung kita lingkarin. Jadi nanti kalau menerima soal satu ayat kita cari dulu semua hurufnya, huruf semua, lingkarin semuanya di hurufnya dilingkarin. Nah, kalau kita lupa, kita bisa buka buku, ini termasuk huruf apa ya? Nah, kita langsung tandain gitu ya. Jadi nanti itu adalah harus dilingkari kalau huruf. Kemudian masuk lagi ke satu kata, kita cek lagi suatu kata. Oh, ternyata misalnya seperti astaru. Astaru ini isim bukan ya? Tapi kok tidak ada ciri-cirinya karena ciri-cirinya isim itu kan ada berakhiran tanwin, akhiran kasroh, berawalan al, misalnya mi'mu, ternyata ini bukan. Oh, berarti bukan isim, turun lagi. Oh, ini mungkin fiil. Kita cek lagi fiil misalnya. Kalau misalnya ini tidak isim, kita turun lagi ke bawah. Kalau misalnya ini seperti contoh tadi astarau itu mudorik atau madi ya di antara ini atau amr tiga. Ternyata ini kan tidak ada awalan ya yutatu. Oh, berarti ini bukan mudorik, berarti ini adalah madi. Gitu ya. Kita cek di sini. Betul nggak ini madi? Oh, dicek. Nah, akhirannya ada a, au, etan atau oh iya ini berarti si astro itu adalah termasuk fiil madi. Dari madi, nah dari sini kita masuk ke fiil madi ya. Nah di sini dilihat mujarotnya si kata itu astro itu, yaitu dengan mengingat-ingat lagu ini di sini dibuang awalan, dibuang akhiran, ya dari satu kata itu dibuang. Ternyata setelah dibuang itu tinggal ada kata astaro tuh misalnya katanya jadi syariah ya syariah. Nah dari situ kita cek lagi ke KSDU-nya di buku KSDU. Dia karena itu fiil madi, kita cari di buku kuning fiil madi. Fiil madinya KSDU fiil madi di sini ada enggak? Nomor satunya dicek dulu di fiil 3 digit. Oh, ternyata nggak ada. Di VST juga tidak ada. Ternyata di abjad juga tidak ada. Oh, jadi berarti dia itu langsung masuk sini stop. Berarti dia tidak termasuk KSDU. Kemudian kita cari lagi semua kata. Kata lagi selanjutnya apa? Masuk fiil atau apa? Cari lagi kata selanjutnya. Kalau misalnya masuk ke isim. Isim, oh cek ternyata betul. Ini ciri-cirinya ada termasuk isim. Ya udah masuk ke isim, kita cek langsung ke KSDU-nya. Di sini pertama kita lihatnya dulu di isim 3 digit, kemudian di EST 1 2 3 4 5, kemudian ke isim nama dan ke isim abjad. Bila masuk langsung keluarkan oh ini bahwa kata itu adalah termasuk isim dengan KSDU-nya apa gitu. Kemudian gitu, jadi cara menjalankannya flowchart-nya itu begini. Jadi pertama kata itu dilihat dulu termasuk huruf, termasuk apakah isim, termasuk mudorik atau madi atau amar gitu. Jadi di sini udah jelas sekali, udah diringkas semua di sini, udah enak sebetulnya. Jadi begitu nanti lihat soal ini harus ada di kita ini. Nggak apa-apa kan kita caranya buka buku ya, open book. Jadi nanti caranya begini gitu. Alur jalannya apa mencari suatu identifikasi suatu KSDU-nya. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin gini kali Bapak Ibu para santri nggak usah nggak usah khawatir nanti ada contoh fun game nanti biar lebih cepat memahami. Tapi intinya memang ini untuk mencari ini aja kalau dia dia menentukan KSDU, kalau dia madi misalnya gitu kan ya kita tahu ya tinggal kasih garis 2 garis bawah gitu gitu. Iya. Kalau amar garis bawah 3 itu nanti waktu ujian ya. Tapi tenang aja ini nanti ada semua. Bisa ditambahin sebentar? Boleh.
Ya, jadi mungkin begini, dari alur ini kita satu per kata ya, dan mungkin disarankan lebih bagus nanti lebih cepat gitu ya. Jadi identifikasinya itu huruf semua dari satu soal itu gitu. Nanti jadi yang huruf mana lingkarin dulu semua. Baru setelah itu cari yang isim semua gitu. Itu akan lebih cepat ya. Kalau kita laksanakan sepertinya seperti ini juga semua, tetapi kita kelompokkan aja lebih mudah. Isim dulu, huruf-huruf dulu kerjakan. Isim semua, kemudian fiil semua. Nah, baru setelah itu, yang isim sama fiil itu kita kategorisikan mana yang jadi KSDU, mana yang bukan gitu ya. Itu tambahannya mungkin Bu ya. Iya. Jadi dari alur ini ya, materi yang telah dipelajari kita itu sampai T3 itu, udah kelompok ini harus sudah dipahami dan dihafalkan kalau bisa, isimnya juga ciri-cirinya supaya bisa menentukan kata itu termasuk isim, juga fiil, juga untuk mujarotnya, akar katanya supaya kita bisa menentukan KSDU. Jadi sampai dengan tingkat 3 ini sudah dipelajari kelompok huruf 1 sampai dengan 26, kemudian ayatnya yang sudah dipelajari 1 sampai 25, KSDU-nya adalah 24 KSDU isim dari 35 KSDU dan 16 KSDU fiil dari 31 KSDU. Kemudian kita sudah mengetahui dan mempelajari isim dan ciri-cirinya, mujarot juga, fiil, mudorik, madi, dan amr. Jadi dari sini semua untuk menerjemahkan suatu kata itu caranya sudah disampaikan gitu. Nah, selama kita di tingkat 3 ini, kita sudah belajar isim 3 digit, isim IST 1 sampai 5, isim nama dan isim abjad itu sebanyak 24 KSDU dengan total jumlah katanya ada 368 kata. Kalau KSDU fiil, ya itu dari isim fiil 3 digit sampai isim abjad ini sudah ada 16 KSDU yang sudah disampaikan, yaitu sejumlah 185 kata. Plus kita mengetahui huruf kolom 1 sampai 26 itu ada 175 kata. Jadi presentasi yang telah dipelajari di T3 dari desain Al-Quran ini sebanyak 2065 kosakata, yang sering diulangnya adalah 945 kosakata. Nah, sampai akhir pelajaran T3 telah dipelajari sebanyak 553 kosakata. Jadi yang sudah kita pelajari itu sekitar 58% dari 945 kosakata, yang sisanya akan dipelajari pada tingkat berikutnya. Jadi sudah di tingkat 3 ini sudah banyak sekali kita disampaikan kosakata, dan kalau bisa hafal ini segini, alhamdulillah berapa 50% juga sudah bisa mengerti apa arti dari isi Al-Quran. Mantap ya. Jadi kesimpulannya telah dipelajari sampai tingkat 3 yaitu huruf kolom 1 sampai dengan 26, mengetahui isim, fiil, mujarot, KSDU sebanyak 24 KSDU yaitu setara dengan 368 kosakata, fiil 16 KSDU setara dengan 185 kosakata. Total kosakata yang telah dipelajari adalah sebanyak 553 kosakata dengan presentasenya sebesar 58,8% dari 965 itu. Alhamdulillah. Jadi tinggal dipelajari, dinyanyikan setiap hari, insya Allah nanti dalam mengerjakan soal ayat itu mudah gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan Pak Nasaruddin. Boleh tanya sebentar Bu? Boleh. Ini nanti kita bikin kotak-kotak sendiri ya? Kotak-kotak gimana ya? Kan kotak-kotak kan ini. Oh, untuk ini, untuk ujian. Kolom-kolomnya boleh. Kolom-kolom. Boleh. Ya, saya kira itu bagus sekali Pak kalau memang Bapak udah bisa nyiapin satu kertas kosong bikin kolom. Nanti itu mau yang kegedean kecil nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak udah nyiapin kolomnya, tinggal nulis aja. Jadi tinggal nulis aja. Saat harus kita siapin ya. Iya, betul. Boleh. Jadi lebih cepat dan lebih menenangkan hati. Lebih mudah untuk yang meriksanya juga. Iya. Masih karena waktunya sampai enggak ini kalau gitu. Betul ya. Iya, betul. Saya kira bagus Pak, itu boleh ke kawan-kawan yang lain juga mungkin kita minta untuk bikin itu. Ya. Nanti mungkin juga bisa di-share lah cara kotak-kotaknya ya, mungkin Pak Boy atau Pak Jena punya nggak untuk
cara lebih cepat atau Pak Dedet untuk mengisi Ada, Bu. itu? Ada ya Ada. Pak Dedet ya? Ya. Ada, nanti Nanti bisa dibikinkan ya, itu kan yang di PDF-nya, nanti dikirimkan. Iya, itu bisa di Bu share Melani, sebenarnya Iya. di buku latihan sudah ada itu. iya sudah ada. Ya, baik. Dari saya mungkin sudah ada lagi pertanyaan mungkin?